Selamat bergabung dengan mata kuliah Geologi Panas Bumi. Hari ini saya akan menampilkan kuliah tentang vulkanostratigrafi, yakni stratigrafi di daerah gunung api. Nah, stratigrafi banyak dikupas ya di cabang-cabang lain, misalkan di minyak dan gas bumi ada juga stratigrafinya. Di geologi teknik juga ada kasusnya dan sebagainya. Nah, di sini untuk panas bumi itu yang paling banyak digunakan ya vulkanostratigrafi ini ya. Nah, untuk bisa mempelajari ini kita mulai dengan mempelajari dulu geologi daerah gunung api dan urut-urutan pembentukan batuannya ya. Nah, di sini kita lihat misalkan gambar ini. Nah, ini adalah gambaran mengenai bagaimana magma di sini ya, dari ruang magma, di kamar magma chamber ya, terjadi erupsi magma keluar bumi. Nah, di situ bisa terjadi macam-macam kemungkinan. Ada intrusi ya di dalam ini ya, dengan bentuk cabang-cabang seperti ini ya, di dalam kulit bumi, tapi ada juga yang keluar bumi, ekstrusi. Nah, ekstrusi itu bisa bermacam-macam produk dibentuk gitu, ya. Selain dari lapisan-lapisan batuan yang terbentuk dari hasil letupan itu juga ada asap atau debu vulkanik di sana itu, ya. Nah, kalau kita berikan detailnya ini, kita bisa melihat, misalnya ini, ya, ini di gambar ini, ya. Itu kita bisa melihat ini ada macam-macam bentuk ya, ada aliran lahar nih, ada aliran lava kalau masih berbicar magmanya, aliran lava flow. Tapi kalau sudah bercampur hujan, air dan sebagainya jadi aliran lahar. Nah, tapi juga ada piroplastik ini ya, produk yang dengan piroplastik. Ada yang piroplastik dan sebagainya. Ada juga tanah longsor, debris, landslide dan sebagainya ya. Ini macam-macam produk dari hasil vulkanisme kegiatan gunung api ya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita pahami juga adalah mengenai piroplastik itu sendiri. Itu dari bahasa Yunani ya. Piroternya api, plastik itu ya endapan, pecahan gitu ya, potongan-potongan, breksi fragmen gitu ya. Dan secara umum piroplastik adalah material hasil erupsi gunung berapi. Berdasarkan mekanismenya, di posisi endapan piroplastik dibedakan menjadi jenis yang dikenal sebagai aliran piroplastik. Tadi ada aliran piroplastik flow tadi ya. Ada arus densitas piroplastik dan sebagainya. Ada jatuhan piroplastik faults dan sebagainya. Ya. Nah, ini jenis-jenis proses genesanya gitu. Nah, berikutnya adalah foto yang menggambarkan bagaimana ketika gunung berapi meletus atau erupsi ya, di itu terjadi magma keluar bumi, bisa ada asap, ada debu, ada juga piroplastik, ada juga lava, aliran lava di lereng ini gitu, ya, di lereng ini. Ini kita perhatikan, ini ada contoh aja di Gunung Mayon di Filipina. Berikutnya yang banyak juga di Indonesia, seperti ini Gunung Sinabung ya, di Sumatera Utara. Ini erupsi, kita perhatikan di sini ada debu, asap keluar, tapi juga ada yang piroplastik yang terluncur di lereng gunung itu ya. Nah, berikut ini juga gambaran untuk bisa memberi secara lebih real ya tentang vulkanisme. Ini adalah kegiatan vulkanik letusan ya yang memberikan gambaran bagaimana debu, asap dan sebagainya itu. Nah, ini adalah endapan piroplastik yang terbentuk akibat letusan gunung api tadi. Ya, perhatikan itu di lerengnya. Lereng ini adalah bentuk piroplastik yang terbentuk dari aktivitas gunung api tadi. Sudah beri gambaran saja. Berikutnya yang juga bisa dilihat secara lebih jelas seperti ini. Ini adalah sumburan ya, debu, abu dan sebagainya. Dan tapi juga di lerengnya ini ada piroplastik yang meluncur dari kawah dari pusat letusan tanah
ada lava, aliran dan sebagainya di sini di lereng-lerengnya ini. Ini memberi gambaran itu, ya. Sekarang memberi gambaran untuk memberi informasi atau visual, secara visual bagaimana gunung meletus dan produk bentuk itu. Sehingga itu penting. Nah, berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah tentang batuan gunung api sendiri. Jadi setelah piroklastik terbentuk, debu mengendap, debu jatuh, mengendap dan sebagainya, akan terbentuk batuan, ya, batuan gunung api secara umum gitu ya. Nah itu ada lava tadi yang bentuk batuan beku dan kemudian ada breksi dan sebagainya, ada lapili dan sebagainya, ya. Nah kemudian yang juga penting adalah dengan memahami ini perlu didasari oleh vulkanologi, ya. Bagaimana gunung api itu bisa meletus dan produk apa saja yang dihasilkan secara lebih luas. Ini sebetulnya ini ada kuliah panas bumi, tapi ada bisa tampilkan ini untuk memahami batuan-batuan apa saja yang umum ditemukan di daerah panas bumi, gitu. Nah selanjutnya aliran piroklastik dan sebagainya, bagian prosesnya itu banyak informasi yang bisa kita pahami dari sumber-sumber informasi dari internet dan sebagainya, ya. Dan juga dengan batuan piroklastik itu sendiri ada produk bermacam-macam yang bisa membentuk bermacam-macam batuan dan bisa diklasifikasikan seperti ini misalkan. Ini ya, endapan batuan piroklastik bisa diklasifikasikan dengan ukuran butirnya, nama piroklastiknya, nama batuannya, endapannya dan sebagainya. Ya, ini ada aglomerat, ada lapilitu, ada dan sebagainya, tube dan sebagainya, ya. Nah, itu memberi gambaran saja sepintas, ya, batuan vulkaniknya seperti apa gitu ya, yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik itu. Nah, yang juga penting tadi sesuai dengan topiknya itu mengenai stratigrafi. Nah, perlu dipahami bahwa stratigrafi adalah cabang geologi yang berhubungan dengan studi lapisan batuan dan lapisan. Hal ini terutama digunakan dalam studi batuan yang berbentuk berlapis, ya. Nah, cabang-cabangnya ada lithostratigrafi, ada biostratigrafi, ada chronostratigrafi, dan kemudian yang juga banyak diterapkan di panas bumi adalah vulkanostratigrafi. Ya. Saya kira ini definisi ini pengertiannya bisa dicari di sumber-sumber yang bermacam-macam di literatur, ya. Demikian juga dengan litho dari kata batuan, ya. Murni dilihat batuannya apa saja, ya. Kemudian dengan CMO atau siklostratigrafi dan sebagainya, CMO dari kimianya, ya, siklo dari siklusnya, siklus pembentukan batuan itu, ya, dan sebagainya. Nah kemudian yang juga umum dipelajari biostratigrafi juga, ya, karena kandungan fosil dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ada chronostratigrafi, itu karena ada umurnya, waktu pembentukannya kapan. Nah kemudian disusun chronostratigrafi. Nah, khusus untuk kuliah ini, itu mengenai vulkanostratigrafi, adalah cabang stratigrafi yang mempelajari urut-urutan batuan yang terbentuk oleh kegiatan kegunung apian atau vulkanisme tadi itu. Secara makro, kenampakan urut-urutan dapat diperiksa secara visual dari singkapan batuan yang ada dan terbentuk dari hasil letusan gunung berapi. Nah, untuk lebih detailnya bisa juga dilihat di buku ini, ya. Saya menulis buku mengenai geologi panas bumi di bab 7 ada khusus mengenai vulkanostratigrafi. Itu bisa dibuka untuk dilihat, ya. Nah, karena topiknya panas bumi, saya melakukan survei, riset dan sebagainya di daerah panas bumi, ya, untuk melihat kandungan kimianya dan sebagainya, ya. Ini adalah satu survei kami ke daerah Gunung Arjuna Welirang di Jawa Timur, ya. Ini mengambil sampel uap dan gas atau fluida dari mata air panas, dari fumarol dan sebagainya yang dikumpulkan, ya. Itu memberi gambaran itu. Nah, sebelum lebih jauh, ini sekedar memberi gambaran saja survei yang dilakukan di daerah Jawa Timur itu, di Gunung Arjuna Welirang itu. Nah, ini adalah perjalanan kami mendaki gunung, ya, untuk bisa menemukan mata-mata air panas, fumarol dan sebagainya untuk mengambil sampel. Tapi ini khusus mengenai geokimianya, ya, geometria panas bumi.
Jadi fokusnya mengenai geokimia ya, untuk survei ini, untuk penelitian ini ya. Tetapi sebenarnya karena kita harus tahu vulkanostratigrafi, harus tahu batuan-batuannya ya, harus tahu batuan-batuan yang ada di daerah tersebut ya. Nah, inilah rombongan yang akan melakukan penelitian di Gunung Api itu ya. Nah, berikutnya yang penting adalah bagaimana membedakan litrologi dan vulkanostratigrafi. Jadi produk geologi atau peta geologi yang ada, kita bisa melihat misalnya di daerah tadi, ini di daerah Gunung Welirang dan Arjuna di dekat Porong sana Jawa Timur ya. Itu kita lihat ini ada sejumlah gunung ya, 3 gunung ini, Anjas, Moro, Welirang, Arjuna ini, itu daerah vulkanik ya. Di situ ada gejala panas bumi dan sebagainya. Kalau kita lihat peta geologi secara lithostratigrafi itu, ini kita lihat ini ada di Direktorat Geologi ya, itu ada tanda-tanda ada mata air panas di sini ya. Ini ada Gunung Welirang, Arjuna ya, dan sebagainya. Ini Gunung Penanggungan dan sebagainya di daerah Porong sana ya. Nah, kalau kita lihat penampang ini geologinya seperti ini ya. Ini secara lithostratigrafi sederhana aja, ada sekitar 4 satuan batuan ya. 4 satuan batuan ini ya. 4 atau 3 ya di sini. Ini yang ini 4 lah ya, 4 satuan batuan. Kalau kita lihat penampangnya, ini misalkan di AB ini, penampang AB ini, lihat ini ya, cuma 4 satuan batuan yang sederhana aja, dengan umur kuarten dan sebagainya, jenis batuannya dan sebagainya. Nanti kemudian dengan berkembangnya vulkanostratigrafi, daerah Gunung Api itu bisa dilihat penampangnya seperti ini. Nah ini kita lihat ya produk dari ke Gunung Apian itu macam-macam, dari hilirnya sana ke arah puncak gunung sana itu dikenal dengan volcanic core dan proximal ya, endapan proximal, kemudian medial dan sebagainya. Kemudian ada distal, lebih jauh jaraknya diendapkan namanya distal ya. Nah, ini memberi gambaran saja bahwa dengan vulkanostratigrafi ini kemudian diterapkan di stratigrafi daerah vulkanik gitu. Nah, ini adalah foto-foto yang menggambarkan bermacam-macam batuan yang dibuat sampelnya, diambil sampelnya gitu ya, di daerah vulkanik. Nah, ini adalah gambaran penampang yang menggambarkan urut-urutan batuan yang terbentuk dari vulkanik tadi. Nah, produk dari vulkanostratigrafi itu akan menunjukkan gambar peta seperti ini akhirnya. Jadi banyak satuan batuan di sini yang dasarnya adalah vulkanostratigrafi. Di sini ada lava bekal, ada erupsi samping dan sebagainya, ada lava tua dan sebagainya, aliran piroklastik, penanggungan dan sebagainya. Ini satuan batuannya jadi cukup banyak karena dasarnya itu ya. Nah, tapi harus dipahami misalnya ini penampangnya juga ya, jadi sekian satuan. Kalau kita lihat ini kolom stratigrafi ini memberi gambaran urutan pembentukan lapisan batuan vulkanik tadi dengan dasar vulkanostratigrafi tadi. Nah, secara umum ini ada contoh beberapa gambaran mengenai peta dasar yang kemudian ada satuan batuan yang dibentuk ya. Ini adalah kelompok batuan yang dari suatu penelitian mengelompokkan satuan batuan seperti ini. Nah, kalau kita penampangnya misalkan di sini, ini ada sekian satuan yang bisa menggambarkan urut-urutan pembentukannya itu, kolom stratigrafinya itu. Ini juga ya, ini ya, ini menggambarkan urutan tadi ya. Sedangkan ini lebih menggambarkan dengan kolom-kolom stratigrafi yang dilakukan MS di suatu tempat bisa digambarkan, bisa ditemukan ya, urut-urutan batuan vulkanik yang dibentuk di daerah itu ya, dengan gambar ini. Jadi ini dasar dari vulkanostratigrafi. Kemudian juga dengan foto-foto dan sebagainya. Inilah hasil-hasil dari proses vulkanostratigrafi tadi. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran untuk memahami vulkanostratigrafi. Demikian, selamat belajar.